Tangisan lansia 80 tahun, pemerintah adalah penipu besar. Berduka atas leluhur yang meninggal dalam perang anti-Jepang. Pembongkaran paksa rumah-rumah warga biasa oleh pihak berwenang China telah menjadi hal yang lazim, menjerumuskan banyak keluarga ke dalam keputusasaan. Baru-baru ini, sebuah video beredar di internet tentang seorang warga tua berusia 80 tahun di China, yang rumahnya yang telah ia perjuangkan seumur hidupnya, dihancurkan dengan paksa oleh pihak berwenang. Dalam keputusasaannya, orang tua itu menangis meminta pertolongan dari kerabatnya yang telah berkorban nyawa selama perang anti-Jepang. Namun, pada saat laporan ini diterbitkan, video tersebut telah dihapus dari Twitter. Video tersebut dipublikasikan di Twitter pada tanggal 20 Juli oleh akun @video_news yang menunjukkan seorang warga berusia 80 tahun menangis sambil menuduh pemerintah sebagai penipu besar, bahkan lebih buruk daripada saat pendudukan Jepang. Tidak terduga, bukan. Mereka bahkan lebih buruk daripada Jepang. Dalam video itu, terlihat seorang warga tua menghadapi sekelompok besar petugas polisi yang mengenakan seragam hitam dengan lencana lengan merah. Orang tua tersebut mengenakan celana biru dan jaket hitam, sambil menggunakan tongkat berjalan, menangis dengan penuh kesedihan seraya memanggil kakek, paman, kakak. Hari ini adalah hari peringatan pembantaian Nanjing oleh tentara setan Jepang. Kakek, tahukah kamu cucumu sudah berusia 80 tahun? Orang tua itu menyatakan rasa sakitnya sambil berbicara tentang darah yang telah mereka korbankan. Mereka telah membeli rumah dari pemerintah kota dengan harapan menghabiskan masa tua mereka di sana. Namun sekarang, lagi-lagi mereka datang untuk merobohkan rumah kami dan tidak mengizinkan kami tinggal di sini. Orang tua itu menangis, kini situasi kami bahkan lebih buruk daripada saat pendudukan Jepang. Kami tidak memiliki kebebasan pribadi. Mereka tidak membiarkan kami datang dan pergi. Orang tua itu menangis, semoga semua prajurit yang berkorban selama perang anti-Jepang, semoga roh mereka di surga melindungi kami, jangan biarkan mereka menghancurkan kami sampai mati. Orang tua itu menyesali bahwa mereka sudah berusia 80 tahun dan mungkin akhirnya akan mati oleh tangan orang-orang dari negara mereka sendiri. Segala usaha seumur hidupku sia-sia, mereka, pemerintah, adalah pembohong besar. Mereka menipu kami dan membuat kami menderita. Kami tidak mempunyai cara untuk bertahan hidup. Orang tua itu berteriak, setiap kali saya melihat seseorang dalam seragam hitam polisi, saya bergemetaran. Saya bergemetaran. Akhirnya, dengan penuh rasa sakit, orang tua itu menyatakan bahwa di kehidupan masa lalunya, orang-orang mengorbankan nyawa mereka untuk perang anti-Jepang, menumpahkan darah dan air mata. Kalian tidak tahu nasib yang menimpa keturunan-keturunanmu. Mendengar jeritan putus asa orang tua itu, banyak petugas polisi menundukkan kepala mereka dengan rasa malu. Tentang pembongkaran paksa oleh Partai Komunis China, PKC, artikel berjudul, Pembongkaran Paksa di China akan menjadi sejarah dunia, yang ditulis oleh Kiki menyoroti bahwa pembongkaran paksa merupakan sebuah fenomena di China, sebuah kekejaman yang terus berlangsung. Keluar untuk membeli keperluan rumah dan pulang sudah menemukan rumahmu lenyap, seperti inikah dunia ini? Orang-orang diculik di luar rumah mereka di malam hari dan rumah mereka kemudian diratakan dengan tanah. Bukankah ini tindakan para perampok besar? Artikel tersebut menyatakan bahwa bahkan burung membutuhkan sarang dan mempertahankan sarangnya adalah naluri manusia. Namun, tindakan apapun tidak dapat menghentikan pembongkaran paksa, bahkan kembang api tidak dapat menghentikan pembongkaran paksa. Berapa banyak orang yang telah menangis dalam keputusasaan dan menumpahkan air mata darah. Di masa perang, bom mungkin menghancurkan banyak rumah orang, tetapi di masa damai, bahkan penguasa paling kejam pun tidak akan seberani ini. Namun, pembongkaran paksa dilakukan dan diatur oleh pemerintah dengan dalih menjaga ketertiban sosial dalam jangka waktu yang lama. Ketika sebuah negara mengalami pembongkaran paksa dalam skala besar dan jangka panjang, negara ini kehilangan ketertiban ekonomi yang paling dasar dan penting dalam kehidupan. Menangkap para preman yang memaksa merobohkan rumah-rumah warga biasa atau dalang di baliknya dan menghukum mereka adalah awal dari pemerintahan yang berdasarkan hukum dan pembentukan ketertiban sosial dan ekonomi.